Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jennifer ini, asal sekolah saya SDN 1 November. Saya mahasiswi PPG UIN Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Qudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Murid, ya Bari, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahhab, ya Rajab, ya Fatah, ya Alim, ya Mu'min, ya Basir, ya Muqim, ya Rafi. Alhamdulillah, Asmaul Husna kita sudah baca. Nah, anak-anak, sebelum kita sampai materi tentang pendidikan agama Islam katakan dua, sebelumnya kita tepuk semangat. Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Siap belajar? Siap. Nah, lanjutkan kepada pelajaran tentang surat Al-Baqarah. Tapi aku tanya dulu, apakah kemarin yang disampaikan oleh Ibu adalah tentang pelajaran baca surat Al-Quran? Apakah anak-anak sudah hafal semuanya? Sudah. Kalian tahu pelajaran yang kemarin ya, kemarin kita lakukan tentang surat Al-Baqarah. Anak-anak kita perhatikan dulu ya. Apa yang disebutkan oleh kita tentang surat Al-Baqarah? Yang pertama adalah ada yang disebut tentang capaian pelajaran atau dan tujuan belajar. Jadi kita itu harus bisa memahami tentang isi-isi pokok surat Al-Baqarah dan memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan memahami arti dari surat Al-Baqarah. Paham? Boleh semua kita paham? Oleh karena itu, mari kita saksikan video tentang surat Al-Baqarah. Assalamualaikum sahabat Umrah. Hari ini kita akan mencoba untuk meresapi isi kandungan surat Ad-Duha. Ad-Duha artinya waktu duha atau waktu di mana matahari naik sepenggalah. Terdiri dari 11 ayat dan merupakan surat ke-93. Surat ini diturunkan setelah surat Al-Fajr dan tergolong surat Makkiyah. Nama surat Ad-Duha diambil dari kata Ad-Duha di ayat pertama. Sahabat Umrah, dulu pernah suatu ketika dalam masa yang panjang Rasulullah berdakwah, kalau ada wahyu yang jika datangnya tidak seperti biasanya. Biasanya datangnya cepat, berganti hari turun wahyu, ganti pekan turun wahyu. Ini beberapa masa wahyu belum turun. Ada hikmah balik itu. Sahabat Umrah, tiba-tiba beliau naik ke atas bukit, wahyu belum turun juga. Pulang ke rumah belum turun juga. Sampai keadaan itu terlihat oleh kalangan kafir Quraisy, dan mereka berkata, lihatlah Muhammad sudah gila, Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya, Muhammad sudah kehilangan pegangannya. Orangnya sudah jelas, orang balik dari bukit tidak karuan. Tetapi sahabat Umrah, tahukah apa yang terjadi? Setelah berbagai cacian, makian, tuduhan macam-macam yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW, lantas di bawah masanya Allah menurunkan satu surat, yaitu Ad-Duha. Allah berfirman, jadi dalam bahasa tafsir seperti ini, ya Muhammad, saya bersumpah dengan waktu duha, atau ya Muhammad, demi segala kenikmatan yang pernah engkau rasakan dalam hidupmu, seperti engkau rasakan cahaya waktu duha, dan aku pun bersumpah demi gelapnya malam, atau demi segala masalah kesulitan yang pekat dalam kehidupanmu, Tuhanmu tidak akan meninggalkanmu ataupun membencimu. Nanti saat tiba kamu di akhirat,
Saya akan tunjukkan kepadamu ada yang lebih hebat yang tidak pernah engkau rasakan sebelumnya saat ini. Tidak akan ada lagi kesulitan yang kamu hadapi. Tidak akan ada lagi cacian yang kamu hadapi. Tuduhan yang kamu rasakan. Aku akan berikan apapun yang kamu inginkan sampai kamu puas. Sekarang pun aku berikan, tetapi nanti di akhirat aku berikan sampai kamu merasa puas. Kamu minta apa? Aku akan berikan. Cobalah ingat, kalau sekarang kamu sedang susah, ingat dulu. Bukankah saat kamu yatim, aku yang merawat, sampai kamu tidak merasakan kegelisahan itu? Lahir tanpa ayah, ada ibu. Ibu meninggal, ada kakek. Kakek meninggal, ada paman. Dan Khadijah hadir di sekitarmu. Kamu sedang bingung, sedang susah, bukankah aku sering memberikan petunjuk kepadamu? Lahir dalam keadaan yatim, tidak ada pendukung, maka aku jadikan kaya. Bukankah saat kamu menikah dengan Khadijah, aku tambahkan lagi pendukung untuk misi dakwahmu? Jadi pesan dalam Al-Quran, sahabat ingat, kalau sedang mengalami kesusahan atau kesulitan, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan sebelumnya. Dilanjutkan lagi ya. Maka janganlah kamu membentak orang lain, terutama anak yatim, atau jangan kamu merendahkan orang yang meminta-minta, dan hendaklah selalu bersyukur atas nikmat yang Allah karuniakan kepadamu. Jadi sahabat Umurah, bisa disimpulkan bahwa isi kandungan Ad-Duha adalah sebagai berikut. Pertama, Allah tidak menurunkan wahyu untuk sementara, bukan berarti Allah meninggalkan atau membenci Rasulullah. Yang kedua, kehidupan akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Yang ketiga, larangan membentak atau merendahkan anak yatim dan orang yang minta-minta. Selanjutnya, selalu mensyukuri nikmat Allah. Yang terakhir, dalam surat ini ada 3 nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, mendapat perlindungan saat beliau yatim, mendapat petunjuk saat beliau kebingungan, dan mendapat kecukupan saat beliau kekurangan. Nah, sahabat Umurah sudah paham tentang isi kandungan surah Ad-Duha? Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh tuliskan di kolom komentar ya. Maka ibu akan memberi tugas dengan menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama mana? Kedua, ketiga. Kelompok yang pertama tugasnya yaitu untuk bagaimana caranya membaca surat Ad-Duha dengan tajwid yang benar. Dan kelompok yang kedua yaitu bagaimana isi kandungan surat Ad-Duha. Siap? Yang ketiga adalah arti dari sifat surat Ad-Duha. Tapi sebelumnya ibu melanjutkan ke diskusi. Sudah siap bukannya di bawah? Juz awal, terus tafsir, bukannya ada? Nah, sekarang ibu kasih waktu 10 menit berdiskusi tentang surat Ad-Duha. Siap, silakan semua. Boleh, ada yang kamu boleh dari internet, boleh, kalau bukan HP. Buku paket boleh. Kalau ada yang ditanyakan boleh. Tanya saya ibu ya. Kalau kalian diskusi boleh bertanya. Coba semua diskusi. Yang bisa boleh dibimbing temannya untuk diskusi pembaca surat Ad-Duha. Saya boleh bimbing temannya saya.
سوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. Lanjut ke guru yang kedua. Yang ketiga, kelompok yang ketiga siapa? Waktu kedua naik ke penggalan ayat kedua dan bersuara ayat ketiga Tuhanmu tidak meninggalkan kau Muhammad dan tidak pula membencimu. Ayat keempat, dan sesungguhnya yang kemudian itu lebih baik bagiku dari yang permulaan. Ayat kelima, dan sungguh telah pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau menjadi puas. Ayat ke-6, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu. Ayat ke-7, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung lalu dia memberikan petunjuk. Ayat ke-8, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan lalu dia memberikan kecukupan. Ayat 9, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku semena-mena. Ayat 10, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau mendidiknya. Ayat 11, dan terhadap nikmat Tuhan taklah engkau menyatakan dengan bersyukur. Ya, bagus. Sudah. Sekalian, alhamdulillah ya. Presentasi dari diskusi alhamdulillah kita sudah selesai dan sudah sampaikan. Tapi sebelum lanjutkan ya, kita akan ngepluk surat Ad-Duha. Siapa anak siap? Siap. Ngepluk surat Ad-Duha. Nama surat Ad-Duha. Jumlahnya 11 ayat. Diturunkan di Makkah. Duha. Semangat, semangat. Semangat. Alhamdulillah. Telah berdiskusi tentang kandungan surat Ad-Duha. Ibu menyarankan kepada kalian semuanya, alhamdulillah udah bagus-bagus semua ya. Kurang dan lebihnya nanti akan ditutupi oleh ibu ya tentang materi surat Ad-Duha. Tapi bagusan kalau berbicara tentang surat Ad-Duha kepadanya udah bagus banget. Ibu nggak perlu lagi menutupinya kekurangan kalian. Dan tentang isi surat Ad-Duha juga sama, dan arti surat Ad-Duha juga sama, udah bagus semua ya. Nah, ibu selanjutnya akan memberi pertanyaan kepada kalian semua ya, memberi soal kepada kalian semua secara individu, dan siapa nilai yang paling bagus ibu akan kasih hadiah. Mau nggak? Ya, untuk yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Nilai yang terbagus
bagus yang pertama, nilai terbagus kedua, dan nilai terbagus yang ketiga. Siap belajar lagi siap? Siap. Ya. Alhamdulillah. Sebenarnya semuanya bagus-bagus. Tapi ada yang lebih bagus. Yang pertama Aira. Yang pertama paling bagus 100. Yang kedua Jano 90. Yang ketiga adalah Hairi. Mana yang pertama? Aira ke sini. Untuk yang pertama paling bagus. Yang kedua Jano. Yang ketiga adalah Hairi. Nah, ya semuanya udah anak-anak dari isi kandungan surat An-Nisa dan kita sudah memahami semua. Itu diantaranya isi asbabul wujud tentang surat An-Nisa adalah tentang wujudnya surat An-Nisa adalah karena ketika itu Nabi Muhammad SAW dicaci dimaki oleh orang-orang kafir, maka turunlah ayat-ayat tentang surat An-Nisa. Nah, semua sebelum kita selesai tentang pelajaran ini, mari kita saksikan videonya tentang surat An-Nisa. Karena ini adalah penutup tentang nyanyi surat An-Nisa. Warahmatullahi wabarakatuh. Teman, ini adalah 12 yang menggunakan saya Sifawi Isani dan teman saya yaitu Sylvia Yusuf. Mari kita belajar surat